Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai virus dan worms dengan judul Ancaman Siluman di Dunia Digital. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helen Kijana Fitriasiaan dengan NIM 2023-32035. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Fadila dengan NIM 2023-32031. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Alicia dengan NIM 2023-32048. Perkenalkan, saya Rian Fadilah Nugraha UNVN dengan NIM 2023-32071. Kita akan mulai dengan mengenal virus dan worms, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini yang pertama ada apa itu virus dan worm. Bayangkan program kecil yang menyusup ke komputer Anda dan diam-diam merusak atau mencuri data, itulah virus dan worm, dua jenis malware yang menjadi momok di dunia digital. Untuk mengenal lebih jauh, berikut ciri-ciri serta contoh dari virus dan worm. Yang pertama ada virus, yaitu menempel pada file atau program, menyebar melalui lampiran email, unduhan, dan lain-lain, membutuhkan interaksi manusia untuk menyebar, misalnya membuka file. Contohnya itu ada virus Melissa dan virus I Love You. Yang kedua ada worm, program mandiri yang menyebar melalui jaringan, mengeksploitasi celah keamanan sistem, tidak membutuhkan interaksi manusia untuk menyebar. Contohnya yaitu ada Worm Morris dan Code Red. Virus dan worm dapat mengakibatkan kerusakan data, pencurian informasi pribadi seperti password dan data bank, gangguan sistem yang membuat komputer lambat atau crash, penyebaran spam, dan serangan DOS. Untuk melindungi diri, penting untuk menginstal dan memperbarui antivirus. Berhati-hati saat membuka lampiran email atau mengunduh file. Selalu memperbarui sistem operasi dan software, menggunakan firewall, serta melakukan backup data secara berkala. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penjelasan tentang teknik virus. Virus adalah program komputer yang dapat menggandakan diri dan menginfeksi file atau program lain di komputer. Bayangkan saja seperti sel parasit yang menyusup dan mengambil alih sel sehat. Virus mampu menyebar melalui berbagai cara seperti misalnya pada email, yaitu menyamar sebagai lampiran yang tampak tidak berbahaya. Pada unduhan software itu tersembunyi di dalam software bajakan atau dari situs tidak terpercaya. Lalu pada media penyimpanan, menginfeksi flash disk, hard disk, eksternal, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis virus. Yang pertama ada file infector virus yang menginfeksi file yang dapat dieksekusi seperti exe.com, SYS. Contohnya adalah virus C atau Chernobyl yang merusak BIOS komputer dan menimpa data di hard disk. Lalu ada boot sector virus, yaitu menyerang sektor boot hard disk, mengambil alih kendali saat komputer dinyalakan. Contohnya adalah virus Stone, yang merupakan salah satu virus boot sector pertama yang ditemukan. Selanjutnya ada makrovirus, menginfeksi dokumen Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Virus Melissa yang menyebar melalui email dan menginfeksi dokumen Word adalah contohnya. Polymorphic virus, yaitu cerdik dalam menghindari deteksi antivirus karena mampu mengubah kode dirinya sendiri setiap kali replikasi. Contohnya adalah virus yang sangat sulit dibasmi karena kemampuannya bermutasi.
Lalu ada I love you yang menyebar melalui email dengan subjek I love you dan melampirkan file love letter for you.txt.fbs. Midom, worm yang menyebar melalui email dan file sharing dikenal karena kemampuannya meluncurkan serangan DDoS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penjelasan teknik worm. Worm adalah program mandiri yang dapat mereplikasi diri dan menyebar melalui jaringan komputer tanpa perlu interaksi dari pengguna. Berbeda dengan virus yang membutuhkan program host, worm bisa menjelajahi jaringan dan mengeksploitasi celah keamanan secara otomatis. Worm biasanya menyebar dengan cara mengeksploitasi kerentanan sistem, mencari celah keamanan pada sistem operasi atau aplikasi yang belum ditambal, mengeksploitasi protokol jaringan, menyalahgunakan protokol jaringan seperti TCP atau IP untuk menyebar ke sistem lain. Selanjutnya, contoh worm. Morris worm tahun 1998. Salah satu worm pertama yang menyebar luas melalui internet. Worm ini mengeksploitasi kerentanan dalam sistem Unix untuk menginfeksi komputer. Code Red Worm 2021 menyerang server web Microsoft. IIS worm ini mengeksploitasi buffer overflow vulnerability dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Configure worm 2008 menginfeksi jutaan komputer di seluruh dunia. Worm ini menyebar melalui kerentanan Windows dan membentuk botnet yang besar. Selanjutnya, dampak worm antara lain pencurian data, mengakses dan mencuri informasi sensitif dari komputer yang terinfeksi, kerusakan data, menghapus atau merusak file di komputer, gangguan sistem, membuat komputer menjadi lambat, tidak stabil, atau crash. Serangan DDoS, worm dapat digunakan untuk meluncurkan serangan distribute denial of service atau DDoS yang melumpuhkan server dan situs web. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada studi kasus. Ada dua jenis kasus yang akan kita bahas di sini. Pertama adalah Starknet adalah senjata cyber. Starknet adalah worm yang sangat canggih yang ditemukan pada tahun 2010. Worm ini dirancang khusus untuk menyerang sistem kontrol industri, khususnya Programmable Logic Controller atau PLC yang diproduksi oleh Siemens. Starknet menargetkan fasilitas pengayaan uranium di Iran, khususnya sentrifugal yang digunakan untuk memperkaya uranium. Bagaimana Starknet menyerang? Pertama-tama, target spesifiknya. Starknet dirancang untuk mencari dan menginfeksi sistem kontrol industri Siemens yang mengendalikan sentrifugal di fasilitas nuklir Iran. Kemudian penyebaran offline. Starknet menyebar melalui USB drive yang terinfeksi. Ini karena sistem kontrol industri di fasilitas nuklir biasanya tidak terhubung ke internet untuk alasan keamanan. Kemudian dampak fisiknya, setelah menginfeksi sistem, Starknet memanipulasi kecepatan putaran sentrifugal, menyebabkan kerusakan fisik dan mengganggu proses pengayaan uranium. Adapun analisis dari Starknet adalah contoh yang nyata dari senjata cyber yang canggih.
Worm ini menunjukkan bahwa serangan cyber tidak hanya dapat mencuri data atau mengganggu sistem, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan fisik di dunia nyata. Stuxnet dipercaya sebagai hasil kolaborasi antara Amerika Serikat dan Israel, meskipun tidak ada konfirmasi resmi dari kedua negara tersebut. Kemudian ada WannaCry atau ransomware global. WannaCry adalah ransomware worm yang menyerang ratusan ribu komputer di seluruh dunia pada Mei tahun 2017. Serangan ini menyebabkan gangguan besar pada berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, infrastruktur penting, dan bisnis. Bagaimana WannaCry menyerang? Pertama-tama dengan mengeksploitasi kerentanan. WannaCry memanfaatkan kerentanan internal glue di sistem operasi Windows, dan kerentanan ini memungkinkan worm menyebar dengan cepat melalui jaringan. Kemudian dengan enkripsi file. Setelah menginfeksi komputer, WannaCry menginspeksi file penting dan menampilkan pesan yang meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin untuk membuka kunci file tersebut. Terakhir, penyebaran cepat. WannaCry menyebar dengan cepat melalui jaringan, menginfeksi komputer yang rentan secara otomatis tanpa perlu interaksi pengguna. Adapun analisis dan dampaknya, serangan WannaCry menyoroti pentingnya memperbarui sistem operasi dan software dengan patch keamanan terbaru. Serangan ini juga menunjukkan dampak luas yang dapat ditimbulkan oleh ransomware, baik dari segi gangguan layanan maupun kerugian finansial. Dampaknya, secara gangguan layanan, banyak organisasi dan institusi termasuk rumah sakit mengalami gangguan layanan karena sistem mereka terinfeksi oleh WannaCry. Kemudian ada kerugian finansial. WannaCry menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan organisasi di seluruh dunia, baik karena biaya tebusan maupun biaya pemulihan sistem. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada deteksi dan pertahanan. Melindungi diri dari ancaman virus dan worm membutuhkan pendekatan berlapis. Berikut ini beberapa teknik dan tools yang dapat digunakan, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk teknik deteksi, yang pertama antivirus. Perangkat lunak yang memindai file dan program untuk mendeteksi dan menghapus virus dan worm. Antivirus modern menggunakan berbagai teknik, seperti submitter-based detection, heuristic analysis, dan behavioral analysis. Lalu ada firewall, seperti penjaga gerbang yang mengontrol akses masuk dan keluar jaringan. Firewall memblokir akses ilegal dan mencegah penyebaran malware. Lalu ada intrusion detection system atau IDS, memantau jaringan atau sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti serangan malware atau akses ilegal. IDS dapat memberikan peringatan dini tentang potensi ancaman. Lalu ada Network Behavior Analysis atau NBA, memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi pola yang menyimpang dari baseline normal. NBA dapat membantu mengidentifikasi aktivitas malware yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode lain. Selanjutnya, Tools. Antivirus, not antivirus. Mac MCF antivirus, Kaspersky antivirus, Bitdefender, Malwarebytes, firewall, Windows Firewall, pfSense, IP tables, IDS, Snort, Suricata, Zig. Selanjutnya, terakhir, yaitu kesimpulan, virus dan worm adalah jenis malware yang dapat merusak komputer dan mencuri data.
Virus membutuhkan program host untuk menyebar, sedangkan worm dapat menyebar sendiri melalui jaringan. Keduanya dapat menyebabkan kerusakan data, pencurian informasi, dan gangguan sistem. Stuxnet dan WannaCry adalah salah satu contoh nyata dari dampak serius serangan malware. Untuk melindungi diri, gunakan antivirus, firewall, dan selalu update sistem operasi. Penting untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas di dunia digital. Boleh di next lagi? Ya. Mungkin segini saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata dari apa yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.